Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara-saudaraku, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini telah mempertemukan kita. Karena dengan anugerahnya lah kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, maka izinkanlah saya pada kesempatan ini kepada saudara-saudara, saya ingin menceritakan bagaimana Allah menciptakan alam. Sebagian orang berpendapat bahwa Allah itu menciptakan alam dulu, atau bumi dulu. Kemudian baru Nabi Adam. Kemudian baru setelah Nabi Adam baru umat-umat manusia yang lain. Terkait dengan keterangan yang tidak jelas ini, kita akan membahas awal mula ciptaan Allah. Tentu kita tidak lepas daripada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Karena kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, tentulah kita sebagai manusia yang mengikuti para aulia dan anbiya 124.313, mereka menyampaikan kebenaran itu karena mereka telah mengetahui terlebih dahulu. Dengan kata lain bahwasanya para aulia dan anbiya menyampaikan di atas benda yang dia sampaikan. Dia tahu nama, tahu juga benda yang disebut. Tentu kita akan bertanya, apa yang diciptakan Allah pertama sekali? Terkait dengan pertanyaan itu, mari kita rujuk kepada hadis Nabi. Yang dikatakan penciptaan Allah di dalam pertama sekali ketika Muhammad Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu bertanya kepada Muhammad Rasulullah, "Ma khalaqal ya Muhammad? Ma khalaqallah ya Muhammad?" Maka Muhammad menjawab, "Awalu ma khalaqal nur nabi kajabir." Yang pertama sekali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Ini keterangan daripada hadis qudsi. Dan juga Muhammad juga ketika itu menyampaikan anna nurullah wa kulu min sa'in nuri. Aku adalah cahaya. Dan segala sesuatu diciptakan dari cahayaku. Inilah yang menjadi pedoman kita agar keimanan, kemudian dalam pengabdian kita kepada Allah
tidak menjadi bimbang. Kenapa? Sebab-sebab dan asal-usul mesti kita ketahui. Bagaimanapun juga yang namanya manusia menyembah kepada yang jelas. Bagaimana yang jelas? Inilah akan kita bahas. Bahwasanya diciptakan adalah pertama itu adalah Nur Muhammad yang sudah disebutkan tadi. Dan ini tentu tidak terkait dengan alam yang kita selama ini. Karena ini belum tercipta. Bisa kita bayangkan ketika Allah menciptakan pertama sekali, Allah dirinya zat yang meliputi alam semesta ini, menciptakan pertama sekali Nur Muhammad itu sebagai ciptaan pertama. Nur Muhammad diciptakan pertama, kemudian di dalam Al-Baqarah menyatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu Allah yang menciptakan Nur Muhammad. Dan mimnya tadi adalah Muhammad. Artinya antara Allah dan Muhammad dia berserikat, bersekutu, senyawa. Artinya Allah dan Nur Muhammad tadi dianya itu satu tempat. Karena dia bersekutu, bersinergi. Antara Allah dan Nur Muhammad, dianya bersatu. Maka terjadilah adanya yang dikatakan Allah menciptakan ciptaannya dengan menyebut kun fayakun. Kunnya itu pertanda bahwa Allah yang berkata, fayakun itulah menghendaki daripada Nur Muhammad yang terjadi. Jadi yang dijadikan itulah yang dikatakan ana minallah wal mu'minina minni. Aku datang daripada Allah. Oleh karena itu, kita juga harus paham di mana diciptakan. Karena kita ini belum terlahir, tentu bertanya. Seperti kita keterangan bahwasanya bahwa kita menerangkan bagaimana asal-usul supaya agar kita di dalam mengabdi kepada Allah tidak bimbang. Ini adalah alasan pertama. Bahwasanya penciptaan alam semesta ini diciptakan ketika itu belum ada alam semesta ini, tapi yang ada alam malakut. Kalau dalam keterangannya, di dalam Allah menciptakan itu adalah di atas segala cahaya. Nur ala nurin. Cahaya di dalam cahaya. Apakah kita bisa membayangkan? Tidak bisa. Namun ini adalah keterangan yang wajib kita imani. Keterangan ini wajib kita yakini bahwasanya kejadiannya memang antara Allah dengan Nur Muhammad ini diciptakan sebagai bekal daripada penciptaan Allah berikutnya. Penciptaan alam semesta. Jadi di sini tentu kenapa Muhammad itu diciptakan? Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Nur Muhammad itu diciptakan karena Allah ingin mengenalkan kepada ciptaannya. Apa yang dikenalkan? Tentang kebesaran Allah. Kebesaran Allah zat. Kebesaran Allah zat yang meliputi alam semesta ini, yang sekarang ini yang kita ketahui, bahwasanya ingin diketahui oleh ciptaannya. Oleh karena itu, segala sesuatunya dibuat dari cahayaku, dari Muhammad. Jadi mengapa itu mesti namanya Muhammad? Atau mungkin kadang-kadang kita juga sebagai orang awam, apa dahulunya sudah ada nama Muhammad, nama Nur Muhammad? Apakah sudah ada apa belum? Mengapa harus Nur Muhammad yang diciptakan pertama sekali? Bahwasanya Nur Muhammad diciptakan pertama sekali karena nama dari Muhammad
artinya itu adalah yang terpuji. Nur Muhammad itu artinya yang terpuji. Dalam surat Al-Fatihah, Alhamdu. Apa alhamdu? Yang terpuji. Alhamdulillah. Yang terpuji yang bersama Allah. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu yang terpuji, yang bersama Allah. Rabb sekalian alam. Artinya, Rabb yang menyeru seru sekalian alam. Baru kita tahu bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Jadi Nur Muhammad itu dijadikan memang awalnya kenapa Muhammad itulah yang mesti diciptakan, dengan Muhammad itulah segala ciptaan alam semesta ini terjadi. Jadi penciptaan ini mesti jelas kepada kita bahwasanya supaya nanti kita ketika mempersembahkan, karena kita adalah sebagai umat Islam, umat manusia yang harus kita ini tawaduk di dalam mempersembahkan persembahan kita. Apa persembahan kita itu? Ya sholat. Kalau kita udah mencapai kepada sholat. Jadi artinya pemahaman tentang pengetahuan wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu ini mesti adanya keyakinan di dalam diri kita. Itu namanya bahwasanya kejadiannya adalah nur ala nurin. Jadi untuk sekarang ini saya beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk mempertanyakan bahwasanya tentang seputar daripada kejadian atau penciptaan Allah yang pertama sekali. Jadi kami menunggu pertanyaan saudara-saudara. Kemudian ada mungkin saran-saran untuk kami agar untuk perbaikan untuk episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.